Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa berjumpa meskipun lewat aplikasi atau media sosial YouTube ini. Saya berharap saudara bisa terus bertumbuh dalam iman lewat program-program yang diberikan oleh channel The Warriors Digital Ministry kami ya, dari JKIDW Serpong. Saudara yang tinggal di Serpong dan sekitarnya, saya undang untuk bergereja di tempat kami kalau memang belum punya gereja tetap. Tapi kalau saudara sudah punya gereja tetap dan saudara yang tinggal jauh dari Serpong, monggo silakan kalau mau mengikuti setiap materi-materi yang saya bagikan di tempat ini. Saya berharap materi-materi ini bisa memperkaya iman saudara dan akhirnya bisa kau aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam kehidupanmu di gerejamu terutama. Oke saudara ya, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa dulu. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami masing-masing agar setiap ayat-ayat yang kami baca itu bisa menjadi kekuatan buat kami. Tolong kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, Efesus pasal ke-5 hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Ya, ada bantuan di layar saudara surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-5. Hidup sebagai anak-anak terang. Mari sama-sama kita baca ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini, baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada seorang yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Ini ayat-ayat tentu Bapak Ibu akan bisa lebih pahami kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti tadarusan Alkitab kita ini sejak Efesus pasal yang pertama yang dimulai minggu lalu. Kalau Bapak Ibu mengikutinya pasal 1, 2, 3, 4 kemarin hari Senin dan sekarang hari Rabu pasal 5, maka Bapak Ibu akan mengerti kenapa Paulus tiba-tiba ngomong seperti ini. Jadi Paulus mengatakan bahwa kita ini harus menjadi penurut-penurut Allah. Ya, penurut-penurut Allah itu dalam perspektif anak-anak yang kekasih, yang hidupnya di dalam kasih. Ya, jadi kita harus mengikuti teladan dari Bapa kita, dari Tuhan kita, dari Yesus Kristus. Jadi dikatakan dengan jelas orang yang benar-benar mengikuti Yesus akan berusaha juga seperti Yesus yang sudah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya sesuatu yang bertolak belakang dengan itu sangat melukai hati Tuhan. Makanya percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, itu disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, jadi jangan disebut. Ya. Jangan diucapkan, karena itu nggak bagus gitu ya. Dan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kata-kata kotor itu, meskipun katanya cuma latah, ya jangan diucapkan. Ya. Jangan kita sembrono atau bahkan menghidupi untuk gaya-gayaan agar diterima di komunitas tertentu. Ya kita melakukan hal-hal yang bagi saya memalukan. Ya, jadi kalau di sini ada saudara yang latah, ya, sehingga akhirnya ketika latah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kotor, bisa kok itu, ya. Itu ada yang kalau menurut ilmu psikologi itu nular, nular karena saudara berada dalam lingkungan yang seperti itu, akhirnya menganggap itu hal yang biasa, ya. Untuk bisa menyembuhkan itu, ya saudara keluar dari komunitas yang model seperti itu. Atau ya kita mendekatkan diri sama Tuhan kalau kita seperti itu bukan karena dipengaruhi orang lain. Ya. Supaya apa? Supaya kita akhirnya bisa mengucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Kata-kata syukur saja. Bukan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kosong, kata-kata yang sembrono. Jadi di ayat 5 dijelaskan bahwa yang namanya orang sundal, orang cemar, serakah, itu sama dengan penyembah berhala. Perhatikan kalimatnya. Karena ingatlah ini, baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, ya, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nggak ada orang sundal, nggak ada orang cemar, nggak ada orang serakah. Mereka itu sama seperti penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Jadi jangan anggap remeh ini. Tidak ada orang yang bersundal itu maksudnya ya mudah gitu, berzinah gitu. Melakukan free sex gitu. Random gitu ya. Dengan siapa saja. Istilah anak muda sekarang yang saya pernah dengar itu apa namanya? Friends with benefit, friends with sex gitu. Dulu di zaman saya ya free sex gitu ya. Free sex itu melakukan hubungan seksual dengan siapa saja. Ini kan meskipun kita tidak mendapatkan uang karena kita bukan seorang pelacur, tapi kita sedang bersundal di situ. Kita menjajakan tubuh kita dengan mudahnya kepada orang lain, memberikannya kepada orang lain. Padahal kalau kita beriman, firman Tuhan itu adalah firman Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan Alkitab itu berkata apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya tidak bilang hubungan seks itu dosa. Hubungan seks itu ketika dilakukan dengan perspektif yang benar, hubungan suami istri yang dilakukan oleh suami dan istri, itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang kudus. Dan itu memang perintah Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Without sex, mana mungkin kita bisa beranak cucu. Cuma harus kita pilah-pilah.
Yang Tuhan mau ya dilakukan dalam kerangka firman Tuhan. Hasrat seksual itu Tuhan berikan kepada manusia. Dan harus disalurkan dalam penyaluran yang benar. Dengan pasangan yang memang sudah dipersatukan dengan Tuhan, oleh Tuhan dengan kita. Jadi kalau memang kita punya sesuatu yang hyper soal ini, ya berdoa sama Tuhan agar segera mendapatkan pasangan yang sepadan sehingga bisa kita menyalurkan hal itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita kemudian akhirnya punya banyak simpanan perempuan, punya banyak simpanan laki-laki, dan akhirnya hidup, maafkan saya, seperti layaknya orang sundal. Mungkin kau berkata, saya kan tidak merugikan orang lain. Ini kan saya lakukan untuk diri saya sendiri. Kalaupun ada yang terluka, kalau saya baperan, yang terluka ya saya sendiri. Saya tidak pernah merugikan orang lain. Seperti orang-orang di barat sana yang mengatakan bahwa free sex itu ya bukan sesuatu yang salah secara hukum. Sebab ya yang dirugikan cuma dirinya sendiri. Dia tidak merugikan orang lain. Tidak seperti misalnya orang merampok, membunuh, mencuri, itu merugikan orang lain. Nangkep ya saudara ya? Memukuli orang. Di luar negeri itu kan saudara mukul orang saja itu sudah bisa masuk ke dalam penjara, ya. Jangankan mukul, saudara membuli orang, saudara bisa dituntut itu karena sudah menyakiti hati orang. Tapi kalau saudara hanya menyakiti dirimu sendiri, nggak ada hukum. Masa saudara menghukum dirimu sendiri dan saudara melaporkan dirimu sendiri kepada jadi makanya ya tadi kayak hubungan seksual itu di luar negeri kalau tidak menyakiti pasangan, ya itu tidak bisa dijerat hukum. Maka banyak orang di sana, di luar negeri sana, di Amerika sana, di Eropa sana, free sex. Tapi kalau ukurannya Alkitab, dikatakan apa tadi? Orang sundal, yang saya jelaskan tadi, sering melakukan free sex tadi, hubungan seksual dengan siapa saja, random begitu. Itu sama dengan penyembah berhala. Orang cemar itu apa? Ya yang dengan mudah mengkotori dirinya sengaja maupun tidak sengaja, itulah makna cemar itu kan saudara. Ya. Kemudian orang serakah yang pokoknya nggak peduli sama orang lain, yang penting dia dipuaskan. Ini bukan saja orang yang merebut hak waris orang lain, tapi misalnya saudara ada di sebuah arisan, teman arisanmu ada 10, makanan kebetulan yang disiapkan tuan rumah itu ya tidak banyak. Saudara kebetulan menyukai makanan itu dan kau datang paling awal dan kau makan terus tanpa mempedulikan 9 temanmu yang lain yang mestinya juga harus menikmati itu. Itu orang serakah. Orang yang tidak bisa menahan diri, mengikat pinggangnya dengan kencang. Ya. Orang yang maunya pokoknya dirinya dipuaskan. Dalam hidup saya melihat banyak orang model-model begini. Tapi dalam konteks yang sederhana. Ya, misalnya tadi soal makan dan minum tadi. Sudah makan, mau makan lagi. Ya. Kalau sudah makan, ada orang menawari makan, ya orang yang menawari makan tuh random gitu kan. Mungkin tahu ada beberapa yang belum makan, yuk makan yuk. Dia bilang, ayo. Dia ikut lagi. Itu orang serakah. Padahal dia baru makan sebelumnya. Orang ini lupa bahwa apa yang dikerjakan itu bukan saja membahayakan tubuhnya dia. Kalau dia tidak bisa mengendalikan makannya kan tubuhnya pasti akan sakit nantinya kan. Berlebihan itu kan nggak bagus. Tapi di atas segala-galanya itu merupakan penyembah berhala. Dan nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita juga jangan mau juga disesatkan dengan orang-orang yang kata-katanya hampa. Ya. Aduh, banyak orang saudara itu berkata bagaimana begitu hanya demi saya kalau mau ngomong gimana gitu ya. Ada orang bisa dibilang selebritis apa tidak saya tidak tahu lah ya. Pokoknya selebritis lah karena memang dia mengkonotasikan dirinya sebagai seorang selebritis atau orang yang bisa menghibur orang banyak. Yang satu sisi dia sering mengatakan bahwa dia adalah pelayan Tuhan juga. Ya. Tapi saya belum lama lihat dia diundang sebuah acara di YouTube, podcast begitu. Dia
mengajak diundang podcast dari kelompok seberang, ya, kemudian dia bercerita bahwa dia mengapresiasi ya agama, mengapresiasi dengan menjunjung tinggi pemimpin agama, pendiri agamanya, bla 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 bla. Ya, saya satu sisi, saya menghargai orang lain. Ya. Saya menghargai orang yang berbeda dengan saya. Saya menghargai agama lain. Ya. Saya tidak akan nyenggol agama lain itu karena saya tidak mengetahui agama lain itu. Jadi kalau saya ingin mencari popularitas dengan menjunjung tinggi atau menghormati atau memberikan pujian kepada agama-agama lain, ini sesuatu yang aneh bagi saya. Apa urgensinya? Kita menghargai agama lain, kita menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain yang punya agama lain dengan kita. Itu kan sekedar hanya misalnya tidak mengutik-utik agama mereka. Tidak juga merendahkan agama mereka. Tidak juga membuli mereka. Tidak juga merusak rumah ibadah mereka atau melarang mereka beribadah. Itu sudah selesai. Itu toleransi itu begitu. Nggak perlu kita harus muji-muji. Saya juga tidak berharap sih. Ya, ada orang yang beragama lain terus muji-muji Yesus saya gitu. Muji-muji bagaimana seorang Kristen yang baik itu bagaimana. Bagi saya aneh. Ya. Loh, kamu bisa muji Tuhan Yesus saya, dari mana dasarnya? Nanggap gak? Lah kalau kamu bisa memuji Yesus dengan dasar katanya kau dapatkan di Alkitab, ya aneh kamu tidak percaya Alkitab. Kau malah beragama lain kan? Nah, tapi ada orang-orang model begini. Saya berani yakin orang-orang model begini tuh ketika dia akhirnya ada di mimbar gereja, omongan tentang Yesusnya juga omongan yang hampa, omongan yang kosong. Orang-orang model begini tuh ya nggak perlulah diizinkan berdiri di mimbar. Ya. Jadi ada banyak saudara yang saya amati. Kami secara komunitas juga pernah melakukan blunder hal seperti ini. Ya karena kami nggak tahu, saya nggak tahu dulunya. Tapi ketika akhirnya saya tahu, wah ini orang ini kok begini, ya saya sih langsung kasih garis merah di dalam ingatan saya nama orang ini. Tidak akan pernah lagi saya undang untuk bersaksi kah, apalagi menyampaikan firman Tuhan di komunitas yang bisa saya pengaruhi. Jadi banyak orang sekarang ini ngomongin Yesus, tapi sebenarnya kata-kata yang diucapkan kata-kata yang hampa. Ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita dulu memang kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Dulu memang kita brengsek, tapi sekarang kita anak Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah anak Tuhan itu pasti ketemu terang, dan terang itu akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran semata-mata. Jadi jangan lagi mengambil perbuatan-perbuatan, mengikut sertakan dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ya. Orang ngomongin agama orang, itu nggak berbuah apa-apa. Nggak akan membuat imanmu bertumbuh. Dengarkan saya. Kalau kau dengarkan pendeta yang sering jelek-jelekin agama orang lain, kau tidak akan pernah bertumbuh imanmu kepada Tuhan. Apa yang membuat imanmu bertumbuh? Orang setiap kau dengar pendetamu, dia terus jelek-jelekin agama orang lain. Justru yang diajar adalah agama orang lain. Justru kau dengarkan saya akan tertarik mempelajari agama orang lain itu. Akan tertarik membaca ayat-ayat kitab suci mereka itu. Iya kan? Cengninya gitu kan? Kau penasaran kenapa pendetamu berkata begini kepada agama lain? Nah, kita coba belajar cari tahu. Nah, kalau kau dengerin orang seperti ini, jangan-jangan kau lebih pakar kitab suci agama lain daripada Alkitabmu sendiri. Dan itu yang saya dan saya hampir pastikan yang dipahami. Yang saya bisa pahami dari orang-orang yang sering ngomongin agama orang lain. Atau melayani terus ngomongin agama orang lain. Alkitabnya dia nggak tahu. Kalaupun tahu yang dari luar saja, yang tampilan luar, tapi kedalamannya nggak tahu, cetek dasar imannya. Apakah saudara mau menjadi orang yang cetek dasar imannya? Yuk sama-sama saudara, kita belajar untuk bertumbuh di tempat yang benar. Saya berharap gerejamu, gereja yang tempat kau bergereja hari ini, itu gereja yang tepat untuk saudara. Di mana gerejamu, pendetamu, gembalamu itu mengajarkan kebenaran. Saya berharap sungguh
Tapi kalau gerejamu digembalakan, pendetamu banyak yang sering kalau khotbah ngomongin orang lain, ngomongin agama lain, ngomongin kitab suci lain, saran saya, udah tinggalin aja, ngapain bertumbuh di seperti itu. Kok tidak akan bertumbuh imanmu kepada Yesus? Wong yang diajarkan bukan Yesus kok, malah agama lain. Banyak gereja. Nggak harus ke gereja A, B, C, D termasuk ke Doe. Kalau saudara tidak mau bergereja di Doe, kenapa jadi masalah? Nggak kenapa-napa juga bagi saya. Carilah gereja yang benar-benar sehat. Yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kalau khotbah siapapun pendetanya yang di-sharingkan adalah ya Alkitab, bukan yang lain. Termasuk kesaksian hidupnya. Kesaksian hidup bolehlah, tapi hanya beberapa persentase kecil saja untuk menguatkan firman Tuhan yang dia bagikan. Kalau khotbah setengah jam, 20 menit dia bersaksi, 5 menit baca Alkitab, 5 menit menafsirkan Alkitab, ya berarti isinya bukan khotbah lah, kesaksian lah saudara. Hati-hati saudara ya. Kesaksian itu yang saya pahami sampai saya umur hampir setengah abad ini, itu sangat subjektif, belum tentu tepat. Saya saja itu selalu mengerem diri ketika mau bersaksi, karena jangan-jangan kesaksian saya itu sudah lebay. Bahkan padahal saya sedang menceritakan masa lalu saya, tapi kadang-kadang bisa lebay gitu. Bisa kadang-kadang out of the context, makanya saya selalu rem-rem gitu. Udahlah, nggak usah, kalau nggak penting nggak usah banget itu. Ya. Karena tadi ya, namanya kesaksian itu sangat subjektif, tidak objektif. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan juga kedepannya ceritanya pasti akan subjektif, nggak lagi objektif. Karena manusia kan begitu, nggak mungkin memorinya bisa terus merekam 100% apa yang dia dapatkan di masa lalunya kan. Yang dia ingat hanya poinnya saja, kemudian untuk mengemas poin yang dia ingat itu agar bisa menjadi cerita yang baik, dia akan tambahkan bumbu-bumbuhi dengan apa? Dengan kata-kata lain, sehingga yang mendengar itu menjadi tertakjubkan dengan kesaksian dia. Kan begitu saudara ya. Nah, karena kesaksian nggak bersifat objektif ya, jangan terlalu dipegang dan jangan terlalu diburu kesaksian itu. Santai saja ya. Dan Alkitab juga mengatakan kita harus benar-benar ambil bagian dalam pelayanan Tuhan dan tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menghasilkan buah apa-apa tadi ya. Jangankan melakukan, menyebutkan saja, ya kalau perlu nggak usah dikerjakan. Memikirkan, kalau perlu ya jangan dipikirkan, kalau terbersit langsung patahkan itu, supaya tidak terbuahi dalam pikiran saudara. Ya. Jadi kita benar-benar dikatakan jangan seperti orang yang mati, harus yang bangkit dari tidurmu. Ya. Seperti Kristus telah bangkit dari dunia orang mati, dari kematian, kita harus jadi juga bangkit dari manusia lama kita. Sehingga kita sekarang menjadi manusia baru seperti yang sudah kita tadarusan di pasal sebelumnya di hari Senin. Pikiran kita baru, perasaan kita baru, motivasi kita baru dalam mengikut Tuhan. Terus pergunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijaksana, karena kita sudah mendekati hari akhir. Dan hari-hari itu semakin jahat. Kita dilarang untuk mabuk anggur. Minum anggur boleh. Silahkan saja. Kalau kau suka. Tapi harus bisa menakar diri. Ada orang yang minum 1 sloki anggur saja atau bir itu mabuk. Ya berarti jangan minum. Saya itu seingat saya dulu waktu masih muda. Itu kalau minum bir. Ya, karena zaman dulu saya minum bir, saya kenal bir itu dari kaum pemuda gereja loh, saudara. Ya, bukan di komunitas saya yang sekuler loh. Justru kalau di gereja zaman dulu, saya masih remaja, masih belasan tahun di awal 20-an, itu kalau kita berkumpul ya, ya dalam momen-momen yang awalnya ya latihan paduan suara di gereja untuk Natal, dekorasi gereja untuk Paskah dan Natal. Itu biasanya kalau sudah selesai ya, sudah capek larut-larut malam gitu ya, sekitar jam 11, 12, jam 1, jam 2. Kadang-kadang kita dulu pulang ke rumah baru pagi karena kita di gereja gitu ya. Emang nggak ke diskotik, di gereja. Nah, biasanya itu ada bir ya,
ada kacang gitu ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Seingat saya dulu, saya kalau minum bir ya bir bintang lah. Zaman dulu mana ada bir yang lainnya gitu ya. Cuma satu gelas kecil aja saya langsung belum mabuk tapi sudah keliengan. Ya, apa namanya sudah berbayang begitu. Berarti saya langsung tahu, wah saya nggak bisa ini minum bir. Maka saya nggak pernah lagi minum bir. Kalau saya lanjutin dengan pengalaman itu pasti saya mabok. Dan kalau mabok nggak bisa mengendalikan diri. Anggur, saya minum juga. Saya suka minum anggur. Tapi saya juga karena punya pengalaman di masa remaja saya minum bir, saya satu gelas saja sudah keliengan. Ya belum mabuk ya. Saya sadar diri ya kalau minum anggur ya cuma satu sloki. Kalau kita saya juga beli anggur gitu ya, stok anggur ya. Kalau mau minum ya cuma minum satu sloki untuk menghangatkan badan, apalagi kalau badan lagi nggak enak, panas dingin atau lagi pilek gitu ya. Biasanya minum itu jadi hangat ya. Tapi bisa mengendalikan diri. Nah, yang bisa mengendalikan diri kan kita beda-beda. Saudara mungkin bisa minum anggur satu atau dua sloki, tiga sloki, atau bir bisa minum 2 gelas, 3 gelas belum mabok. Ya kalau kau belum mabuk ya silakan saja, tapi kalau sudah mabuk ya itu bahaya, karena kalau sudah mabuk itu kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita ya. Itu bisa kata-kata yang keluar nggak bisa kita kontrol, apalagi perbuatan. Kata-kata aja nggak bisa dikontrol, bagi perbuatan kita bisa melakukan hal-hal yang out of the box gitu. Iya, kalau mendatangkan kebaikan orang malah kagum mah nggak apa-apa, tapi biasanya orang yang mabuk itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Saya banyak pengalaman soal ini. Saya punya kenalan banyak orang yang mabok. Waktu dulu nih, zaman saya remaja, sama-sama remaja, dia mabok. Sekarang sudah seusia setengah abad kan. Saya kalau ngelihat mukanya dia, atau papasan, atau teringat lagi dengan dia, yang saya ingat ya pas maboknya dia itu. Nggak bisa gitu, apresiasi positif muncul dari dia. Saya punya teman yang sekarang sudah melayani Tuhan. Usianya jauh di atas saya. Sekarang dia ini mungkin sudah 55 tahun. Pokoknya usianya dengan saya tuh bisa selisih 7 atau 10 tahun ya, di atas saya. Dia mabuk di gereja, bayangin saudara. Jadi dia minum, saya nggak tahu, pokoknya ibadah sore itu ya. Dia mungkin minum siangnya, mabok, terus dia datang ke gereja. Tampilannya pakaian baju rapi ke gereja, jadi pakaiannya kita nggak pikir dia mabok. Terus dia datang terlambat. Jadi ibadah sudah mulai, dia datang, dia duduk di pojok. Itu dia nggak sadar saudara. Itu duduk sampai sujud ya. Terus akhirnya dia jatuh tertidur di gereja. Sampai ibadah selesai kita bangunkan dia. Kenapa? Itu yang saya ingat. Dia saat itu memang masih brengsek hidupnya. Suatu ketika kami kurang lebih bertobatnya sama, dan akhirnya tertanam di sebuah gereja yang sama. Jadi gereja lama kami sama, kemudian lahir baru, terus bertobat di gereja yang sama juga. Sekolah teologi di tempat yang sama juga. Ya, saya sering nebeng dia, ya, karena dia punya mobil. Saat itu saya nggak punya mobil, sering. Ya, saya ke rumahnya, ke kampus, pulang sama dia. Tapi respect saya sama dia tuh nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena saya terekam banget di otak saya bagaimana dia maboknya begitu rupanya zaman dulu. Padahal saya satu sisi menghargai pertobatan dia, mengapresiasi pertobatan dia dan kehidupan dia yang sungguh-sungguh. Dia memang tidak sentuh lagi tuh minuman-minuman keras. Bahkan rokok pun dia tidak. Padahal dia dulu ya badung banget. Nikotin saya yakin bukan biasa. Jangankan nikotin, ngegelek, ngeganja juga dia dulu lakukan. Tapi ketika dia bertobat, dia bisa putuskan semua itu. Tapi memori saya tentang orang ini nggak bisa hilang. Kan saudara, nggak bisa hilang dong. Orang saya lihat dengan mata dan kami ketawa-ketawa. Bayangin lagi di gereja, tiba-tiba kami lagi dengerin firman, nih orang agak sujud, kita pikir lagi doa. Terus kepalanya nyentuh di bangku di depannya gitu. Oh, lagi doa nih. Tumben lagi doa gitu ya. Karena saya cukup jauh usianya dengan dia, dan saat itu saya belum akrab karena masih sangat junior. Dan orang ini bukan aktivis gereja, jarang ke gereja. Cuma kami tahu dia emang anggota jemaat. Jadi ya cuma ketawa-ketawa doang. Terus akhirnya dia sujud. Wah, doanya lebih parah. Kita Protestan dulu, bukan Pentakosta. Sujud, terus kepalanya ke lantai. Waduh, ini lebih sesuatu yang tidak pernah kita lihat di gereja Protestan. Berdoa di gereja sambil sujud, kepala di lantai gereja. Terus akhirnya tumbang. Ya kami ketawa, ternyata kami tahu dia mabok, saudara. Nah, ingatan itu nggak bisa lekang. Ya.
Kami berteman, kami sama-sama melayani Tuhan, tapi ingatan itu nggak bisa lekang kan. Saya ketawa aja, tapi nggak pernah saya ceritakan ke orang lain. Ya, sekarang aja ke saudara, karena saudara nggak tahu orangnya siapa. Tapi teman-teman yang kenal sama kami, yang satu sekolah, satu kampus, itu nggak pernah yang saya ceritakan. Tapi akhirnya, orang ini yang bersaksi juga. Akhirnya cerita itu tentang bagaimana dia dulu nakalnya, ya diketahui banyak orang. Tapi bukan dari mulut saya. Jadi, orang kalau mabok itu nggak bisa mengendalikan diri. Ya. Jadi kita harus belajar untuk menaungi diri sendiri. Kalau bisa jangan juga minum anggur. Ya, berlebihan maksud saya. Sebab perjamuan kudus di tempat kami juga minum anggur sekarang ini kan. Tapi anggur yang sedikit nggak mungkin merusak badan anggur yang seperti itu. Jadi lebihlah kita berkata-kata yang lain dengan mazmur, dengan kidung pujian, nyanyian syukur, bernyanyi, mengucap syukur dalam nama Tuhan, merendahkan dirimu satu dengan lainnya. Itulah yang harus kita kerjakan daripada melakukan hal-hal tadi. Ya, coba kita lanjutkan ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau kita membaca perjanjian lama, seolah-olah kita bisa menduga bahwa istri itu di bawah suami. Dan memang secara konteks budaya, Israel, PL maupun PB itu paternalistik. Laki-laki, dunia laki-laki. Perempuan itu memang seolah-olah tidak dianggap. Peristiwa 5 roti 2 ikan itu 5.000 orang yang makan itu hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Perempuan tidak dihitung. Padahal saya berani hakul yakin perempuannya jauh lebih banyak daripada laki-lakinya. Ya. Ukurannya sekarang di gereja banyakkan perempuan atau laki-laki, kan begitu saja saudara. Jadi pasti kalaupun tidak lebih banyak perempuannya ya imbang lah. Tapi nggak dihitung, padahal itu sangat signifikan. Jadi meskipun tampilan luarnya seperti begini, Bapak Ibu harus mengerti kalau kita mendalami pemahaman Paulus yang merupakan ahli perjanjian lama yang sudah diurapi oleh Roh Kudus sehingga dia sah menjadi seorang rasulnya Tuhan Yesus, ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, hubungan suami istri itu hubungan yang balance mestinya. Memang istri harus tunduk sama suami, itu jelas Alkitab katakan, seperti tunduk kepada Tuhan. Tapi ini tidak serta-merta menjadikan istri lebih rendah atau perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebab di ayat yang ke-25, suami harus mengasihi istri. Ya. Jadi meskipun istri ini tidak tunduk, istri ini membangkang, ya suami harus mengasihi istri. Nah ini harus dikerjakan balance. Artinya si istri memang harus memposisikan diri benar-benar obey, tunduk sama suami, nggak boleh membantah, nggak boleh menentang. Tapi karena firman Tuhan kepada suami harus mengasihi istri, ya suami nggak boleh semena-mena menggunakan hak prerogatifnya itu untuk memerintahkan apapun kepada istrinya. Sebab suami harus mengasihi istri. Ketika kita nyuruh istri kita melakukan sesuatu dan kita tahu dia tidak suka, terus kita memaksanya, dia akhirnya menangis, bukankah itu cermin kita tidak mentaati firman Tuhan, yakni kita harus mengasihi istri kita. Nah, jadi harus balance. Ya. Nah, kalau ini dikerjakan masing-masing, istri itu benar-benar tunduk, nggak membantah, ya, melakukan apapun yang diperintahkan oleh suami dengan presisi, dengan tepat, ya. Terus suami juga benar-benar mengasihi istri, berusaha memahami perasaan istrinya. Kalau gue kasih perintah ini dia
bisa kerjain nggak ya, dia suka nggak ya, gitu ya. Sehingga ketika suami tahu istrinya, dia kasih perintah yang nggak berat gitu, perintah yang pasti bisa dikerjakan, dan perintah yang mestinya istrinya bisa melakukan dengan sukacita. Nah, ketika ini sinkron kan baik. Artinya dalam menerobos pemahaman dunia perjanjian baru yang memang masih paternalistik, kebenaran Tuhan mengatakan suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu sepadan, ya. Tidak ada yang lebih unggul satu dengan lainnya. Beda dengan budaya lain. Kalau kita lihat budaya Jawa, budaya saya loh ya, di zaman dulu ya, kalau sekarang sudah modern ya, tapi di zaman dulu ya istri itu ya nggak bisa berhak apa-apa. Ya, cerita soal ibu kita Kartini, nah, itu kan menjelaskan dengan sungguh budaya Jawa saat itu, bahwa perempuan mau belajar saja itu sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sungguh. Bisa sederajat dengan laki-laki, bisa punya emansipasi sehingga selevel dengan laki-laki boleh belajar, itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Dan ibu kita Kartini cerita itu, meskipun dia berusaha menerobos itu, tapi kan tidak berhasil. Dalam artian tidak berhasil, ya berhenti saja di situ. Ya, kita tidak mendengar pasca ibu kita Kartini, ya ada perempuan-perempuan yang lahir dari pengaruh langsung ibu Kartini itu yang kemudian menjadi guru, menjadi profesor. Enggak. Cerita ibu Kartini itu lepas berhenti begitu saja, meskipun itu menginspirasi. Tapi menginspirasinya ketika ada orang yang mendengarkan cerita ibu kita Kartini. Kan ketika ibu kita Kartini dulu berjuang, terus akhirnya mati, cerita itu kan hanya diketahuinya orang-orang di sekitar Jepara saja kan. Orang di Papua mana dengar cerita itu. Orang Papua, perempuan Papua tahu cerita tentang Kartini ketika akhirnya Kartini menjadi pahlawan nasional, dan ceritanya ada di buku-buku sejarah Republik Indonesia yang diajarkan kepada anak TK, SD, SMP, SMA di Sekolah Nasional Indonesia, kan begitu. Yang saya mau katakan jujur, setelah Kartini, ya, itu cerita soal pasca Kartini, perempuan-perempuan yang katanya terinspirasi langsung, ya, bersentuhan dengan Kartini, itu nggak ada yang kedengaran. Ya, saya nggak tahu sih, saya nggak dapat informasinya, saya ingat saya nggak ada. Sebab kalau ada tiba-tiba muridnya Kartini, yang diajar Kartini, ya, perempuan-perempuan yang diajar Kartini, terus akhirnya menjadi perempuan yang hebat di zaman itu, tentu kan namanya akan menonjol. Tapi kan nggak kita dengar. Yang kita tahu cuma Kartini saja. Selesai Kartini, berhenti di situ. Ya, artinya memang perempuan Jawa saat itu ya belum mengalami kesetaraan gender, belum mengalami emansipasi. Itu yang diperjuangkan oleh perempuan-perempuan Indonesia pasca kemerdekaan sampai hari ini. Puji Tuhan sekarang ini paling nggak presiden pernah ada yang perempuan. Sekarang ketua MPR perempuan, bener nggak? Ketua partai ada yang perempuan, menteri banyak yang perempuan. Zaman dulu menteri perempuan ya menteri cuman menteri peranan wanita, paling kalau tambah-tambah menteri sosial. Sekarang menteri lingkungan hidup perempuan, menteri luar negeri perempuan. Ya ini kan berarti kan ada orang ya yang kalau logikanya udah lempeng mah nggak lagi membedakan. Yang dilihat cuma kapabilitas, ya kan? Kalau memang perempuan itu sanggup dan memang kapabilitasnya oke, kenapa enggak gitu? Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau ada laki-laki lain yang masih membedakan gender. Kalau saya sih, kalau perempuan memang lebih hebat, lebih capable, ya kenapa enggak dimajukan, ya, menjadi pemimpin. Nah, tapi zaman perjanjian baru nggak begitu. Tapi Yesus lewat Paulus mengajarkan yang terdalam daripada itu. Nggak seharusnya begitu. Memang perempuan harus tunduk sama suami. Karena yang pertama kali diciptakan Adam dan perempuan diciptakan dari Adam. Itu hukumnya begitu. Maka OB sama suami, sama laki-laki yang menjadi pasangan hidupnya itu harus. Nggak boleh membantah. Nggak boleh membangkang. Apalagi memberontak. Apalagi ngomongin di belakang. Tapi sebaliknya, laki-laki nggak bebas semaunya sendiri jadi penguasa perempuan. Nggak bisa menginjak-injak perempuan. Alkitab katakan, suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya
baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, dan lain sebagainya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Gimana Kristus mengasihi jemaat? Yang paling sederhana yang kita baca di Alkitab, mau mati buat kita kan, buat manusia kan. Maka suami harus mengasihi istri, bahkan rela mati, seperti Yesus rela mati buat manusia. Ini kalau diresapi sungguh, didalami sungguh, kita nggak bisa lagi menemukan perbedaan signifikan antara laki-laki dengan perempuan. Memang, secara kasat mata, istri seolah-olah harus tunduk, menyembah gitu kan. Proskuneo kepada suaminya. Tapi itu hanya tampilan luar. Seharusnya, suami kalau benar-benar melakukan firman Tuhan, melihat istrinya tunduk seperti itu juga, ngapain sih mah? Udah nggak usah ngelakuin hal ini. Tapi aku harus tunduk, Pak. Nggak usah. Bukan hal yang fisik yang aku mau lihat, tapi kita melakukan kebenaran dari dalam hati. Bukan cuma perbuatan yang kelihatan mata, tapi perbuatan-perbuatan yang tidak dilihat oleh banyak mata. Ketika suami bilang, "Mah, apa yang harus aku lakukan ya?" Maka istri yang tunduk sama suami, "Aku percaya sama papa pokoknya. Aku yakin papa bisa ngambil keputusan yang benar. Tapi resikonya nanti rumah tangga kita bisa berantakan nih, Mah. Kalau aku ngambil keputusan ini, ekonomi kita bisa agak drop kalau aku salah." Si istri bilang, "Pokoknya aku tetap mendukung kamu, Pak. Benar atau salah pengambilan keputusanmu dalam bisnis ini." Nah, mestinya istri tunduk sama suami. Seperti ini. Ya. Tapi suami juga ketika mengambil keputusan, meskipun itu hak prerogatifnya sebagai kepala rumah tangga, dia harus mengasihi istri, memikirkan gitu. Kalau gue ngambil keputusan ini, berdampak nggak sama istri gue nanti? Kalau berdampak, nyusahin dia nggak ya? Wah, dia tuh dari anak keluarga yang nggak pernah susah loh. Masa nikah sama gue jadi susah? Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu harus ada dalam benak diri suami. Sehingga akhirnya rumah tangga ya akhirnya harmonis. Suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami, terjadi. Yang banyak saya lihat para suami ketika sebagai kepala rumah tangga, terus mengambil sebuah keputusan bisnisnya yang diambil tidak pernah dibicarakan atau dimintakan pertimbangan dari si istri. Menganggap istrinya itu ya anak cemen, nggak tahu apa-apa. Ya. Kalau misalnya hanya keputusan yang tidak sangat berdampak ya, keputusan yang remeh, ya silahkan lah ambil keputusan. Tapi kalau keputusan itu berdampak, misalnya rumah tangga itu punya aset 100 juta. Nah, suami ini mau berbisnis dengan modal 200 juta. Maka tabungan di bank yang 100 juta itu kan pasti kepake. Ya kan? Terus untuk menutupi 100 juta lagi, dia mungkin akan mengagunkan rumah atau mobilnya misalnya. Ia kalau berhasil bisnis itu dan dia benar dalam mengambil keputusan, hitung-hitungannya tepat. Kalau salah, keluarga ini akan kehilangan 200 juta. Tabungannya hilang, habis. Motor atau mobilnya dijaminkan bisa hilang. Bisa dilelang nanti sama pegadaian, tempat kita menggadaikan rumah atau mobil atau bank. Kalau digadaikan, kita nggak bisa bayar bunganya dan nggak bisa bayar cicilan pokoknya. Itu akan membuat istri kita, anak-anak kita mungkin harus keluar rumah. Tadinya kalau mobil yang dijaminkan kemana-mana naik mobil, sekarang harus naik angkutan umum. Ya kalau cuma sekedar mobil. Kalau rumah itu harus disegel sama bank. Terus kita harus ngontrak. Ya. Ini kan berdampak pada rumah tangga kita. Meskipun pengambilan keputusan itu adalah hak prerogatif dari kepala rumah tangga, suami, sebab dia pemimpin rumah tangga. Tapi kalau halnya fatal seperti ini, ya minta pertimbangan sama istri lah, supaya istri itu paling tidak siap. Kita minta pertimbangan itu bukan karena apa-apa, karena kita mengasihi dia. Tapi kalau kita punya duit di bank 100 juta, terus kita mau ambil 1 juta, 2 juta, 10 juta lah, misalnya untuk berbisnis,
Ya mungkin kita hanya sekedar bilang saja tanpa minta pertimbangan. 10 jutanya aku ambil ya, aku mau modalin ini. Kita mungkin bisa begitu tanpa minta argumentasi atau pendapat dari istri kita. Karena 10 juta hilang masih ada 90 juta. Tapi kalau kita punya duit hanya 100 juta di bank, terus kita mau modal sesuatu untuk usaha kita 200 juta. 100 jutanya habis dan kita harus menggadaikan rumah kita. Dan itu berdampak pada istri. Big deal itu bagi keluarga. Masa kita nggak minta pertimbangan istri? Dilanjutkan apa tidak rencana kita ini? Kalau istri bilang, janganlah Pak. Anak kita masih kecil. Ini resikonya besar. Memang untungnya bisa besar. Tapi kalau salah, dan kamu baru loh berbisnis ini. Jadi kalau mau baru, ya jangan langsung jor-joran lah. Coba pelajari dulu. Ya dengarkan dia dong. Itu namanya suami yang mengasihi istri. Nangkep saudara ya? Nah ini harus kita lakukan semuanya. Ya. Jadi kalau dilakukan oleh suami istri, maka hubungan suami istri itu akan indah, harmonis. Dan pasti yang dikerjakan suami istri itu akan membekas pada anak-anaknya. Anak-anaknya akan tumbuh, dewasa, dalam pemahaman yang benar tentang berhubungan suami istri. Karena dia nanti akan bersuami istri juga dengan pasangannya kan. Dilihat dari patron orang tuanya. Dan anak-anak yang punya patron orang tua yang seperti ini akan jadi suami yang baik nantinya kalau dia laki-laki, akan jadi istri yang baik nantinya kalau dia seorang perempuan. Dan saya berharap kita semua para orang tua mengerjakan hal ini. Ada banyak hal yang bisa kita ajarkan secara verbal, lisan kepada anak-anak kita. Tapi juga ada banyak hal yang nggak perlu kita ucapkan secara verbal, kita ajarkan secara verbal kepada anak-anak, tapi kita contohkan saja dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi lakukan itu, kerjakan itu, saya percaya hidup kita semua akan diberkati Tuhan. Semoga dipahami, ya. Saya rasa soal suami istri, semoga semua sudah paham. Karena ini ayat yang sangat cukup populer, ya. Saya berharap semua kita bisa memahami, mengikuti, dan suami-suami bisa jadi suami yang baik, istri-istri menjadi istri yang baik, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang mengalami syekinah glory, kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, semoga diberkati, dan kalau sudah diberkati, semoga tidak keberatan untuk mensubscribe, memberikan like, dan juga men-sharingkan program ini di sosial media saudara kah, atau menjapri teman-temanmu linknya ini, sehingga tadarusan Alkitab kita ini, pembacaan Alkitab dan merenungkan Alkitab ini, program ini bisa jadi berkat bagi orang Kristen lainnya yang belum tahu program ini, ya. Tinggal dibagikan saja, bagi saya apa susahnya sih, gitu ya. Kalau kau diberkati loh, kalau kau nggak diberkati ya jangan di-sharingkan. Bagaimana mungkin kita men-sharingkan sesuatu yang kita sendiri tidak diberkati, ya, tidak merasa yakin gitu ya. Itu sesuatu yang akhirnya munafik. Tapi kalau kau benar-benar diberkati, bersyukur banget ketemu program ini, ya. Ya, mohon ya, kita belajar menjadi penginjil-penginjil juga, ya, belajar melakukan hal yang di depan mata. Tinggal di copy link ini, di-sharekan kepada saudaramu kah, rekanmu lewat WhatsApp grup saudara atau lewat japri WhatsApp, sehingga mereka juga bisa mengikuti program ini ke depannya. Sehingga program ini semakin jadi berkat, dan akhirnya kita nanti dalam kekekalan bisa berjumpa bersama-sama dengan semua orang-orang percaya yang diberkati lewat program ini, gitu ya. Saya berharap suatu waktu nanti, meskipun kita belum pernah bertemu muka dengan muka, kita nantinya bisa bertemu dalam kekekalan. Dan saudara bisa ceritakan, Pase, saya dulu akhirnya kenal Tuhan lebih lagi lewat programnya Pase loh. Dan saya
bermimpi. Bukannya ngerasa saya butuh itu, enggak ya, tapi saya bermimpi. Saya kepengen nanti dalam bakalan ada banyak orang yang bicara seperti ini, sehingga saya akhirnya bersyukur hidup saya sebagai manusia itu bermanfaat bagi yang lainnya. Dan saya berharap saudara juga punya mimpi seperti itu, bermimpi agar hidup saudara masing-masing itu bermanfaat bagi banyak orang. Demikian ya saudara ya. Kalau saudara mau ikut sekolah Alkitab, kembali saya undang untuk ikut daftar. Tadi ada flyer-nya, tinggal di-scan saja. Murah sekali biayanya, sangat murah. 100.000 doang ya selama sebulan. Kalau saudara ada berkat lebih boleh ditambahkan. Kalau saudara bahkan tidak bisa mampu membayar 100.000 per bulan, hubungi kami, nanti kami akan bantu saudara. Ya, terutama bagi saudara-saudara yang justru butuh ini karena memang saudara sudah melayani tapi terkendala masalah ekonomi ya. Jadi lewat saudara membayar lebih, saudara mensubsidi, dan yang masih belum punya kemampuan ekonomi jangan takut menghubungi kami karena lewat kelas ini saya Dewe tidak cari uang ya. Kalau nanti Tuhan siapkan berkatnya itu bonus saja. Tapi kalau enggak, ini taburan kami. Kami punya karunia mengajar, gereja ini gereja pengajaran, yang kami rindukan kami berbagi pengajaran yang benar kepada saudara. Jadi kalau saudara diberkati selama ini lewat program-program The Warriors Digital Ministry, nggak ada salahnya ya untuk mendaftar. Supaya apa? Supaya saudara tahu benar apa itu Alkitab, apa itu iman Kristen, pemahaman Kristen, sehingga paling tidak di sisa hidup saudara nanti bisa terus menjadi pelayan Tuhan dalam kapasitasmu dan panggilanmu masing-masing. Ingat, melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta dan pengkhotbah guru seperti saya, tapi dalam keseharianmu kau bisa melayani Tuhan. Makanya pelengkapi dirimu lewat sekolah Alkitab tadi. Kalau duitmu lebih, berkatmu banyak, kau rindu pengen ke Israel, belum pernah ke Israel atau pengen ke Israel lagi, silakan juga menghubungi nomor telepon yang ada. September nanti kalau Tuhan izinkan, kita akan ke Israel bersama. Terima kasih, dan sebelum kita selesaikan, kita akhiri lewat doa. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar banyak tentang kebenaran-Mu. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat malam. Terus bertumbuh dalam iman-Mu. Terus stay setiap malam di channel ini, karena ada tadarusan Alkitab dan juga Living in Wisdom. 6 hari setiap malam dalam seminggu saya ketemu saudara. Ya. Channel ini setiap hari 2 kali program yang saya berharap bisa memberkati saudara. Terus didukung. Kalau saudara ada berkat lebih, silakan tabur kasih saudara lewat nomor rekening yang ada, menjadi sahabat-sahabat kami yang bisa mensupport pelayanan channel ini. Ya. Semoga lewat support saudara, channel ini semakin hari semakin baik nantinya. Ada nomor rekening, ya, kebetulan atas nama saya, tapi ini nomor rekening Digital Ministry. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Sampai ketemu lain program.